tata suara bil barakah wal karamah Syaikhul Qabil Waliullah bisafaan Nabi Muhammad biidznillah waridallah bil barakah wal karamah Syaikhul Qabil Waliullah bisafaan Nabi Muhammad biidznillah waridallah Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jika masjid Mahalul Qiyam dulu ya. Kita sambut bulan suci Ramadan dan kita awali dengan Mahalul Qiyam wassalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi yang nurnya ruhnya menutupi meliputi langit bumi dan isinya dan bersama orang-orang yang cinta kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika engkaulah Nabi cinta umat engkaulah Nabi sayang umat engkaulah Nabi welas asih umat siang malam memikirkan umat Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat
salatullah alaika. Engkaulah Nabi rembulannya umat, engkaulah Nabi mentarinya umat, engkaulah Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Allah ya Nabi salam Allah ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Wali bil barakah wal karamah, Syekh Abdul Qadir Waliullah, bisyafaat Nabi Muhammad, biiznillah wa ridallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kompak ya, yel-yelnya. Hidup jamaah manakib. Hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Hidup imam-imam manakib. Hidup Fatahillah Al-Baghdadi. Alhamdulillah. Cukup sudah, setannya pada pergi udah. Setan ngantuknya, betul. Betul. Di dalam aja di Supri. Dari Jakarta itu baru sampai santri lama Haji Supri sama istrinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillahi dzalika wal fawzul azim. Wa alamiyati syaihina al-mursyid billah Syaikul Barokah wal Karomah, guru dan orang tua tercinta. Walaupun beliau tidak bersama kita semua, tapi cintanya bersama kita. Betul? Betul. Jiwanya tersambung dengan saya sebagai santrinya yang cinta kepada beliau, dan ditakdirkan oleh Allah menindaklanjuti laku lampanya perjuangan guru dan orang tua yang mulia. Dan tentunya sangat kita banggakan bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga Abah beserta keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu, dan segenap seluruh santri wa santriat Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, imam-imam manaqib dimanapun berada, keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi, wabil khusus guru dan orang tua tercinta, semoga oleh Allah selalu diberikan barokah, kesehatan, tambah panjang umur. Amin. Ditambahkan mustajab doanya oleh Allah. Amin. Segala program-programnya beliau senantiasa Allah sukseskan, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita. Sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat, dan dzikir manaqib yang kita amalkan sejauh ini mendatangkan tambah barokah. Kita semua, keluarga kita, anak cucu keturunan kita, semuanya sama ditambah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma. Wa alaniyati Syekh Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa alaniyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah waridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Bersama niatnya guru dan orang tua, wa alaniyati itu bersama niatnya Syekh Abdul. Karena acara pada malam hari ini bukan acaranya Tata Swanta, bukan acaranya jamaah yang Allah datangkan dan Allah hadirkan, bukan. Ini langsung hakikatnya acaranya Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini langsung hakikatnya acaranya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Karena ini bukan hajatan, betul apa enggak? Betul. Bukan hajatan, bukan walimatul khitan, bukan walimatul arus, bukan walimatul safar, tapi acara pada malam hari ini yang pertama, peringatan Isra wal Mi'raj, agar kita sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah, merasa diperingati bahwasanya di antara bulan Rajab yang penuh dengan keberkahannya ada sebuah kisah besar, di mana di dalamnya itu Allah menjalankan seorang hamba, betul apa enggak? Dari Masjidil Haram sehingga Masjidil Aqsa,
dari langit ke-1 sampai ke langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha untuk menerima perintah kewajiban umat Islam di seluruh dunia agar mau mendirikan ibadah sholat 5 waktu sebagai wujud pengabdian kita sebagai hamba yang diciptakan kepada yang menciptakan adalah Allah. Kedua, perintah bersolawat. Betul banget. Perintah bersolawat ini turunnya di bulan Sya'ban agar kita sadar, laulaka ya Muhammad, andai aku tidak menjadikan engkau hai Muhammad, tidak aku ciptakan ini langit, bumi dan isinya. Maka kita sebagai umat Islam harus menghargai, menghormati dan mau memperingati apa yang namanya peringatan Isra Mi'raj sebagai pengeling-eling. Betul atau enggak? Kalau sudah nggak ada lagi yang ngadain peringatan Isra Mi'raj, kita nggak akan sadar. Taunya hidup ini pagi suami suruh kerja nyari uang, pulang memberi makan, menafkahi anak istri, membahagiakan, memberikan kesenangan, mencukupi semuanya. Kita tidak disadarkan bahwasanya ada kehidupan yang lebih panjang daripada kehidupan di dunia yang sementara ini adalah di alam kubur dan di akhirat. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Di dunia disebut panjang, pendek, disebut pendek. Betul atau enggak? Betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Tema yang pertama peringatan Isra Mi'raj. Hajatannya siapa? Hajatannya Rasulullah, termasuk hajatan saya, hajatan jamaah. Betul enggak? Betul. Kedua, kita memperingati bulan Sya'ban. Betul enggak? Betul. Atau bulan Roah. Kalau orang tua dulu bulan arwah, harus pada ziarah biar ingat sama orang mati. Kalau ingat sama orang mati, dirinya ingat sama kematiannya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, menyambut datangnya bulan suci Ramadan agar kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan setiap ibadah apapun dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Betul apa enggak? Betul. Agar kita tahu, kalau nggak ada peringatan-peringatan begini, ya sudah bodoh, ngeringkup ya ngeringkup, bodoh terus lamanya. Betul apa enggak? Betul. Kalau sudah berada di dalam gelap, mending aja ada setitik cahaya, kita menemukan jalan di antara kegelapan. Betul apa betul? Betul. Alhamdulillah. Maka bersyukur kepada Allah. Sholawat serta salam terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad SAW. Sebab barokah pada malam hari ini, di malam Kamis Kliwon 26 Februari 2025, acara ini terlaksana dengan seksama dan penuh dengan keberkahan. Amin Allahumma amin. Dengan Allah datangkan jamaah sepenuh ini. Terlebih alhamdulillah di antara kita para tokoh, para alim ulama, para asatidz kumpul di sini. Mobil khusus sahabat saya, saudara saya, tepuk tangan buat Kiai Haji Hambali Sadi dari Kobak Ceper Bekasi. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren Hidayatus Salam Kobak Ceper Bekasi. Tepuk tangan buat beliau. Tadi istrinya sudah memberikan tausiah, beliau ini adalah putrinya Abah Kiai Haji Basuni Haris Cikande. Jadi sama Kiai Haji Ar Umar Hasan adik kakak beliau. Kalau istri saya adik kakaknya sama Kiai Gugun Muhajari. Jadi sama-sama imam anak. Alhamdulillah. Abah Basuni dari tahun 2000 saya nyantri di Abah, selalu saya kirimi Fatihah, masuk di dalam Sahihul Fatihah seluruh para aulia sedunia. Alhamdulillah. Putrinya Allah datangkan pada malam hari ini. Tepuk tangan buat Ustaznya. Amin Allahumma. Semoga datang ke sini nyelup barokah. Betul enggak? Kalau di tahun 2000 saya nyantri di Barokatul Qadiri, saya pelukis panggung abdinya ketika mau kliwonan Abah Junedi, kamu lukis panggung seminggu saya ngelukis. Ibah Suni yang ceramah. Betul enggak? Tapi sebab barokah saya mau menghias panggung-panggungnya ulama-ulamanya Allah yang berjuang di jalan Allah.
pada akhirnya pun saya pun merasakan seperti apa yang ulama-ulama rasakan, bisa memegang ini, diberi kelebihan oleh Allah. Inilah barokah ulama, itu nyata. Betul banget? Nyata apa tidak? Nyata apa tidak? Itulah roda hidup. Jangan kita sedih ketika kita ada di bawah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Betul banget? Maka bangun dan bangkitlah dari kenyataan hidup. Kamu yang saat ini gelisah karena ekonomi yang sulit, hutang numpuk, ujian datang bertubi-tubi, banyak orang yang mencibir dan menghina, bangun dan bangkitlah. Wa rabbuka fakabir, agungkan asma Tuhanmu, datanglah kamu kepada Allah. Betul kan? Allah merintah kepada kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, minta kamu kepadaku, aku kabulkan doamu. Quran apa bukan? Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran apa bukan? Asal dari Allah akan kembali kepada Allah. Kenapa kematian kita yakin doa akan dikabul kok setengah yakin? Padahal sama-sama Al-Qur'an. Betul banget? Kalau mati yakin, doa dikabul harus lebih yakin. Sebab itu sedang kita jalani. Betul banget? Kalau katanya orang tua dulu, Allah ikut dalam kelawan wayang. Ibarat tongkat ini wayangnya, Allah dalangnya. Gagang nyawa getih putih ane sukma. Sukma kamu ini, nyawa kamu ini digenggam orang oleh daya kekuatan Allah sendiri. Betul? Ini keyakinan. Betul banget? Emang siapa yang menggenggam nyawa kita? Allah. Betul? Manusia itu dari hati sampai kepalanya, ke bawahnya hewan. Kalau ngelihat pantat gede pasti bangun tuh otongnya. Bener banget? Bener banget? Kalau otaknya salah diisi, hatinya salah diisi, dia bisa lebih melebihi hewan. Nauzubillahi min dzalik. Karena ada akalnya. Betul? Kalau hewan gak ada akalnya, kambing akan ketemunya dengan kambing. Tapi manusia, kalau akalnya sudah digenggam oleh nafsunya sendiri, kambing kelihatan seperti manusia. Nauzubillah min dzalik. Betul? Coba lihat di Google, di video orang barat, masa bikin anak sama kuda, kan aneh. Nauzubillah. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Masa bikin anak dari karet. Benar banget? Itu orang tua dulu ngajarin Allah dalam kelawan wayang, jangan khawatir nak. Kamu yang cuman saya warisi dengan doa, tidak dengan harta, bukan dengan pangkat jabatan. Bapakmu dan ibumu ini tidak punya harta yang banyak, tapi cukup aku warisi kamu dengan doa. Nah, jangan khawatir, selama kamu hidup, sebelum kamu mati, kamu selamat, barokah dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya dari kemarin kita bu cerita pusing emok. Betul nggak? Betul. Bangkol liling lagi dengan sampai sekarang masih hidup. Benar banget? Betul. Jamaah tepu dari dulu ceritanya pusing sama saya dari 2008, mungkin mana kibar sampai sekarang masih pada hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, perasaan guru mah belum pernah tuh cerita pusing ekonomi sama jamaah lah. Kalau gurunya cerita pusing sama jamaah, gimana jamaahnya? Lah guru mah dipendem deh. Begitu tengah malam sholat hajat zikir manakiban baru kepada Allah. Ya Allah, gimana saya ya Allah? Jangan sampai saya gak punya beras di rumah RT, gak punya beras apa di rumah. Betul benar? Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah ulamanya dijamin oleh Allah. Cinta kepada ulama dijamin oleh Allah. Alhamdulillah. Hidup jamaah manakib. Kita doakan semoga Ki Haji Hambali Sadi beserta istri dan keluarganya. Beliau baru bangun dari sakit. Ki Haji Hambali Sadi, makanya beliau enggak memberikan tausiah. Kita doakan semoga sehat panjang umur sekeluarga. Ditambahkan mustajab doanya oleh Allah. Disukseskan cita-cita harapannya di dalam perjuangannya oleh Allah. Barokah santri-santrinya, jamaahnya semuanya ditambah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para aparatur pemerintah,
baik sipil maupun militer wabil khusus. Tepuk tangan buat Pak RT Caca yang gagah berani. Betul enggak? Alhamdulillah. Sehingga dengan adanya dzikir manaqib tiap malam Kamis, Desa Telaga Jaya kembali hidup. Seperti halnya di abad ketiga pernah berdiri kerajaan Tarumanegara di sini. Betul enggak? Dulu pernah ada Candi Jiwa. Kita pernah dipimpin 13 raja. Dari raja pertama namanya Mulawarman. Berarti di sini pernah ada sebuah kota besar. Pernah ada kesibukan yang luar biasa. Betul enggak? Sehingga dengan adanya zikir manaqib tiap malam Kamis, Kali Asin jadi hidup. Betul? Kali Asin jadi makmur. Setiap malam santri-santri berzikir kepada Allah. Siang dan malam santri-santri mengaji, membaca, murotal Al-Quran, menghidupkan agama Islam. Yang tadinya di sini jin, dedemit, pocong, genderuwo pada kumpul. Tuyul si suliwar di pohon asem. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Tapi sekarang alhamdulillah, anak-anak kita tadi sudah pada pentas. Kita bersyukur kepada Allah. Dan malam hari ini acaranya mereka yang jadi pengantennya itu para santri. Betul banget? Yang jadi pengantennya jamaah mana? Abah mah yang kerja dari pagi masakin. Betul banget? Yang kerja dari malam mikirin di dekor gimana caranya nyambut tamu-tamu Allah biar bahagia. Betul banget? Ini mah kadang datang ke tempat pengajian melempem di ayam gitu. Belah mana itu jelmana? Muni eueuh ge semeringah-semeringahna. Alhamdulillah. Maka saya ucapkan terima kasih untuk jamaah yang jauh datang dari Pondok Kopi datang Jakarta, dari Lipo Cikarang datang, dari Aman Sari Ngasdekolok datang. Dari Tirta Jaya juga Pak Haji Orno datang, cabang 2 dari Tapak Serang, dari Kampung Bugis. Tadi Neng Apak Aurelia sudah menyumbangkan suara emasnya. Kalau dipanggil orang memahal merenan. Betul apa enggak? Betul. Tapi alhamdulillah, Kong RT Weli yang dari dulu selalu menemani saya di dalam perjuangan, alhamdulillah. Jamaah sekitarnya, para tetangga yang kumpul, yang hadir pada malam hari ini tidak mengurangi rasa hormat saya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Mau dimaafkan apa enggak? Jangan pulang ngaji ngerusul. Lihat makannya bukan nama yang gua harapin. Bener enggak? Mudah-mudahan jamaah semuanya sugema. Betul enggak? Karena intinya mah kita halal bihalal mau bulan suci Ramadan. Nutup tahun istiqomah setiap malam Kamis, bahkan Ramadan di sini nggak libur. Betul banget? Cuman bedanya kalau Ramadan ya sedatangnya jamaah. Ramadan nggak libur di sini. 3 tahun istiqomah di sini, 3 tahun setengah istiqomah di sini, nggak pernah libur. Alhamdulillah. Malam Kamis terus istiqomah. Alhamdulillah saya ucapin juga jamaah-jamaah lama seperti Pak Umar pada kumpul kembali. Betul banget? Orang tua guru itu nggak pengen apa-apa, cuman pengen ditengokin sama anak. Betul banget? Jangan kamu menunggu gentong datang ke gayung. Ya gayung atau sekali-kali datang ke gentong. Betul banget? Apaan yang namanya Kiai Mabudi Maksum, kanan dan kirinya, pundak kanan dan kirinya itu penuh dengan bisikan. Kalau katanya bisikan kamu jangan ke sana, jangan, nggak bisa dipaksakan. Betul banget? Itu Kiai. Makanya murid harus ngerti. Anjang sono datang ke guru kalau hidupnya pengen tambah barokah. Betul banget? Al istiqomati khairu min alfi karomah, katanya Nabi. Istiqomah ini lebih baik dari 1000 kekeramatan. Percaya itu. Ibu Jaroh Wali Songo seminggu 14 tempat itu gak ada apa-apanya dengan datang ke tempat istiqomah. Kenapa? Karena di tempat istiqomah seluruh wali sedunia difatihai kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh iya, saya lupa, orang tua kita semua tepuk tangan buat Abah Haji Napin Al-Baghdadi. Hidup Abah Haji Napin Al-Baghdadi. Kurang semangat. Kemarin itu bajakan ditambahin nama beliau. Semangat apa Bu? Hidup Abah Haji Napin Al-Baghdadi. Alhamdulillah. Beliau yang selalu mensupport saya.
Kita punya musola, beliau penggeraknya. Betul banget? Saung dibajain, beliau yang punya najal, dan Allah mengabulkannya. Kemarin sebelum Rajab kabul lagi, beliau ditambahin lagi. Amin Allahumma. Sehingga kita kalau mau zikir harus kehujanan lagi. Betul banget? Dan semua jamaah yang sudah ikut berdonasi saya ucapkan terima kasih. Juga jamaah dari Gong Caing, RT Hamid, Pak Uri, keluarga besarnya, saya ucapkan terima kasih. Apapun yang disumbangkan, insya Allah ini tempat bermanfaat. Betul banget? Karena kalau saya hidup, saya mau menyenangkan ibu-ibu saya sudah tiada. Saya mau menyenangkan dengan materi bapak saya tuh, kuburannya sudah saya bikin. Betul banget? Itu kuburan untuk abah saya. Dari bulan Rajab saya bikinnya cuman 4 hari itu. Cuman biar ikut zikir doa dulu. Biar apa? Mengobati rasa rindu. Besok hari Jumat saya sambat bapak-bapaknya untuk kita bawa pakai mobil bak ke Tirtajaya. Setuju apa enggak nih bapak-bapak? Kita bawa, kita gotong lah, nggak mungkin lah, biar kiai juga, biar sakti manapun kagak kuat teh gotong kuburan mah. Betul nggak? Dan minta 7 orang aja kita anterin, bener banget? Karena kita bisa punya lahan zikir awalnya yaitu duitnya dari abah saya. Alhamdulillah. Makanya saya bawa zikir dulu, saya ikutkan dulu haul, ikutkan Isra Mi'raj dulu, biar beliau pun merasakan terangnya nilai sebuah barokah. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Ini jamaah cabang 2 tahu bagaimana bapak saya. Dulu zaman Tirtajaya Pak, saya bongkar rumah saya jadi majelis zikir. Bongkar toh. Bapak mah sudah nggak ada emak. Enak amat rumah gede-gede. Betul banget? Betul. Bongkar sama saya sisain panggung. Saya bikin panggung di relit. Orang bilang itu Ustadz Tata bikin panggung malampir kayak gua. Bapak saya lebih bingung lagi, anak gua jadi apa stres apa kagak di anak. Betul banget? Betul. Dikir lah, rumah 3 kamar dihabisin semua, sisain panggung. Ya Roh, lama-lama tahun berganti tahun, suatu ketika saya dipanggil presiden mewakili NU Jawa Barat 2, baru di situ bapak saya yakin bener ya dong ya doa itu dikabulkan. Ya, iya Pak. Betul kan? Betul. Kalau bukan hakikat barokah dari mana kita jalur? Betul kan? Betul. Beliau saya buatkan toko di depan majelis itu, sudah bapak mas semeter kali semeter juga cukup, tapi membuktikan dan menyaksikan sendiri apa yang disebut barokah. Ketika beliau mau meninggal, kamu hijrah dong dari sini kalau pengen besar. Beliau sudah nitipkan. Beliau itu meninggalnya saya kasih air dulu, sidakep baru keles. Rebo Makassar, hari Rebo malam Kemis saya manakiban, habis tahlil langsung manakiban. Itu Ustadz Anin Ahmad Siddiq, uak saya lagi pernah uyut samping majelis beliau saksi Ustadz Anin. Inilah barokah dari Allah. Semua nenek saya mau meninggalnya minta air dulu keras. Ibu saya juga sama, malam Kemis. Makanya malam Kemis ini istiqomah dari 2007. Karena ibu saya itu meninggalnya malam Kemis jam 1 malam tahun 2007. Dari situlah, dari malam Sabtu saya pindahkan ke malam Kemis, biar saya bisa terus menghaulkan seorang ibu yang begitu tulus dan dengan kasih sayangnya membimbing kita anak-anaknya. Alhamdulillah. Ajaran manakib ini pertama yang kita amalkan, li abi wa ummi astagfirullah. Ibu bapak dulu, sebelum guru ibu bapak dulu. Betul banget? Baru kedua li ustadi guru. Orang itu harus punya guru. Jangan ngeguru ke kayu, ke batu, ke gunung, ke laut. Nauzubillah imin. Betul banget? Rasul laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu alaihi wa huwa rabbul arsyil azim. Telah datang di antara kamu, katanya Allah, sesungguhnya telah datang di antara kamu seorang utusan dari kalangan kamu sendiri, manusia biasa. Betul kan? Kadang kita nggak pernah sadar
Ustaz tak gua tahu kencingnya. Benar-benar Pak Ustaz tak gua tahu belangsaknya. Betul banget. Jadi kiai jangan suara. Gua tahu dulu berjuang pakai motor doyok. Benar banget. Padahal jelas di situ telah datang kata Allah seorang utusan dari kalangan kamu sendiri. Dan begitu berat penderitaannya demi keimanan kamu. Betul banget? Jiwanya penuh dengan welas asih. Ketika dia bertemu dengan orang yang ingkar, dia cukup meneguhkan di dalam hatinya bahwasanya hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Cukuplah Allah sebaik-baiknya pelindung dan penolongku. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Cukup dia bertawakal kepada Allah. Wa huwa rabbul arsyil azim. Siapa Allah? Yang memiliki aras langit yang begitu besar. Milik kita mana? Betul banget? Nih milik saya 35 meter milik saya. Allah aras, lihat ke langit, begitu besar langit. Betul banget? Kita kecil di hadapan Allah. Kecil. Makanya Bu, kalau pengen dunianya bagus, derajatnya cepat, jangan molor melulu kan mana. Ayo begitu. Belah mana jelema? Betul banget? Nah ini hidup dihadap zikir, ngantuk lah, capek lah, ngomong orang-orang dari Jakarta, dari Cikarang, betul banget? Dari cabang 2, coba angkat-angkatkan pulang. Bener banget? Nah, orang Kaliasin mah temen dan cabang 2 baru nyampe Batu Jaya, kita mau udah ke langit ke-7 kali mimpinya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya tirakat kalau katanya Prabu Siliwangi mah kalau pengen punya perah kudu mau peri. Kalau pengen mati kudu matu. Istiqomah. Dagang, mau rugi mau untung dagang kalau memang niatnya pengen jadi pedagang. Betul kan? Tani, mau gagal panen mau ora ya tani kalau memang bakatnya ada di tani. Itu istiqomah. Jadi kiai gak ada untungnya, ya terus jadi kiai. Jangan sebentar-bentar jadi kiai besok dagang capek keliling. Lah malu lah punya guru dagang capek. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Hidup jamaah manaqib. Ini ajaran Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, Sang Maharaja Cipta, Silih asa, silih asi, silih asuh, silih salarakeun. Betul? Silih asa, diasah doanya lewat dituntun, dibimbing zikir kepada Allah. Diasuh setiap malam Kemis. Gak bedanya saya ngasuh anak jamaah setiap hari saya harus ngasuh. Juhur gak boleh kemana-mana. Biasanya punya mobil, punya duit gak bisa. Saya kalau habis juhur kemana-mana, gimana anak-anak santri? Betul kan? Sampai Isa ngasuh, silih asa, silih asuh, silih asih, saling kasih ngaji Al-Quran hatam 30 juz, mondok ke Gontor, Tebu Ireng, tek bengek sampai Kairo, tapi Bismillahirrahmanirrahim gak melebur di dalam jiwanya, nihil, gak ada nilainya itu. Akor apa enggak? Akor apa orang? Kalau nggak punya jiwa Ar-Rahman Ar-Rahim, murah kasih sayang, biar dia kata orang sebut kaya, kalau pelit kaya mana, di mana kayanya? Betul benar? Betul benar? Kita hidup di dunia kalau nggak saling belas asih, mana ulas asihnya Allah jadi kita tumbuhkan di dalam kehidupan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Baru silih salarakeun, silih nunjukeun, saling memberikan petunjuk. Ayo kita istiqomah. Lu kan kalau jaro ke Sekuro kudu pakai ongkos, belum disonokan kudu ngopi, ngopinya luak, rokok sampurna amil. Betul enggak? Habis yasinan tahlil pan lapar pengen nasi uduk. Benar enggak? Betul apa enggak? Yang ngeliat pan tukang nasi uduknya cakep, janda lagi lah, pecah jarak tiap satu. Benar enggak? Lah kalau kita istiqomah modalnya apa? Modalnya yakin, gak ada modal. Betul enggak? Modalnya yakin, modalnya nahan ngantuk,
modalnya nahan capek, sadar tumarima bahwasanya Rabbana inna nahnu maglubun fantasir. Ini doanya Syekh Abdul Qadir Jailani atau Hijib Jailani. Ya Allah, kami orang yang kalah ya Allah. Kalah pangkat, kalah pengaruh, kalah harta, kalah benda, kalah benda, kalah pengetahuan, kalah ya Rob. Fantasir maka tolonglah aku. Betul? Wajbur qalbil munkasir, tambahlah hatiku yang retak lagi rapuh karena situasi kondisi ekonomi yang sulit. Masalah datang bertubi-tubi, tambahlah hatiku ya Allah, bulatkan kembali agar menjadi hati yang hakul yakin kepadamu. Alhamdulillah. Ini doanya Syekh Abdul Qadir. Doanya Syekh Abdul Qadir sebagai rajanya wali saja merasa kalah. Kamu yang baru bisa wiridan 12.000 bismillah, baru kuat kirakat 40 hari, baru habis turun gunung tempat keramat yang paling hebat, Sang Hyang Sirah umpamanya, gak ada apa-apanya dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Syekh Abdul Qadir Jailani 25 tahun di dalam hutan membisu. Kalau Allah nggak perintahkan dia makan, dia nggak mau makan. Allah nggak perintahkan minum, dia nggak mau minum. Allah nggak perintahkan tidur, dia nggak mau tidur. Itu kirakatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau kita baru diajak ngaji sampai jam 11, sampai jam 12 sudah ngegerenteng ngaji mana kibar mah wantok wae. Aya nu kitu. Belah mana jelema? Ai cenah hayang beunghar. Ai cenah hayang sukses. Di mana cerita anak tuh cek? Betul. Cerita orang sukses gak menderita dulu, bener gak Pak Eko? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Eko Satgas hadir bersama kita. Betul banget. Saya dulu ngabdi di Abah Bu, tahun 2000 mondok jam 11 nih udah tidur. Mana si Tata? Dicari ke kamu. Bangun kamu. Ngomong bangun itu pentolan kaki ditusukin ke paha ngorak lah sampai 3 hari itu bunglenyernya. Itu saya bangun dulu, astagfirullahaladzim, sholat hajat kamu dulu zaman Barokatul Qadiri asal jam 12 malam terdengar suara istighosah di lantai 2. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Pada jalan muslimin santri kita udah ada yang nyeblung ke Kalimalang mandi biar seger. Ya, langsung ambil air wudhu buru-buru tuh sholat hajat manakiban gitu. Habis manakiban baru tuh santri pada melekan masuk masjid lagi subuh. Itu dulu beliau begitu luar biasa kerasnya. Beliau justru sudah membentuk karakter jiwa si santri tadi untuk menjadi pribadi dan karakter jiwa yang kuat di dalam mengabdi kepada Allah. Tepuk tangannya mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Udah diinjak pakai pentolan kaki, bangun digampar, prok. Kalau kamu mau jadi sampah jangan di sini, di luar. Percuma kamu di sini. Kamu sampah, mau saya daur ulang biar jadi orang yang bermanfaat ketika keluar dari sini. Tapi kalau di sini cuma mau numpang jadi sampah, lebih baik kamu jangan menjadi santri saya, kata Abah. Sakit hati pulang sono. Begitu Abah dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Saya ngedidik Ustadz Wawan tahun 2011-2012. Sekarang orangnya mungkin nanti live di YouTube. Kemarin beliau setiap acara beliau selalu transfer batu santri. Yang macam Bang Dua tahu kan Wawannya, Ustadz Wawan. Kerja di bengkel Tanjung Pura. Bawa Cina gatal. Saya kasih air manakib sembuh. Wan, kamu orang Islam. Masa saya yakin sama Ustadz itu, Ustadz Gondrong itu, kamu gak yakin? Udah kamu ngaji Wan, malam kemis Wan. Bagus itu Ustadz, kasih Cina. Mondoklah si Wawan di saya 2 tahun, melekan 2 tahun. Pulang motor Thundernya dikasihin ke saya. Abah, kalau saya belum punya mobil, kebeli mobil saya nggak akan nginjek rawa. Pulang ke Palembang, sekarang mobilnya sudah Innova. Namanya Wawan saya ganti Gunawan Alfarji Swanta, sudah ada di STNK mobilnya. Datang ke sini, usahanya ngebor minyak bumi tiap malam Jumat, mimpin dzikir manakib. Logikanya kerja di bengkel bisa mimpin dzikir manakib. Betul banget. Itulah barokah saya nyantri kepada Abah Junaid Al-Baghdadi. Lewat saya ngalir ke santri-santri saya. Lewat santri saya akan mengalir kepada murid-muridnya, akan mengalir kepada keluarganya, karena dia punya guru diistiqomahkan oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Susah punya guru istiqomah, susah Bu.
Betul banget. Ibarat keramat kalau sudah punya guru orang yang diistiqomahkan. Bukan istiqomah, istiqomah nggak bisa dibuat-buat. Istiqomah kalau bukan Allah yang memberikan kekuatan, kita tidak akan kuat, termasuk saya. Betul banget. Istiqomah itu banyak sekali ujiannya, tapi kalau diberi kuat oleh Allah akan lebih luar biasa dari 1000 karomah. Amin Allahumma. Hidup jamaah manaqib. Paham? Nah, itu ngaji yakin dulu, betul enggak? Ngaji yakin dulu. Yang kedua, saya merasa bersyukur karena tempat ini setiap malam Kamis tidak pernah sepi dari orang yang berzikir kepada Allah. Bahkan tiap hari santri berzikir, tiap habis maghrib santri berzikir. Makanya itu ada ayat Al-Baghdadi. Kemarin sudah saya sama santri wirid khusus Fatihah untuk hajat jamaah 2225 kali Fatihah. Mudah-mudahan jadi barokah ya jamaah. Nanti tinggal ngambil airnya di situ tuh. Ya, kalian infak. Terus ada air buat mandi atau buat ziarah kubur. Namanya mau puasa harus ziarah kubur. Itu ada air minyak tuh. Udah hitung-hitung ngasih infak aja ke santri. Betul apa enggak? Dia bilang udah air gedenya harus 10.000 aja, sisanya infak. Abah pengen ini nih, biar panggung itu nggak mendek sama pala nih. Betul enggak? Pengen ganti ini nih panggung biar agak tinggian bu. Namanya punya kiai tinggi gede ya, begitu baca selawat Nabi apa nyendul malah ampuh. Bener enggak? Nah kalau air Al-Baghdadi saya di Al-Baghdadi goceng ya, pengen goceng lu beli ke Dengklok sono. Betul enggak? 8 kiai mah ada lebihannya, namanya banyak anak lah. Saya punya santri 30 sama dengan punya anak 30 Pak. Bener banget. Lah anak-anak gua bawahnya sudah mantep Pak, udah direlit. Cuman ya apa katanya asal baca sholawat nyendul sama lampu. Nah kalau anak-anak sih keren lah, giliran gurunya tinggi gede. Alhamdulillah. Makanya itu nunggu semua air ya bu ya. Kemarin saya ambilkan dan di pondok udah jelas di sana udah ratusan ribu zikir kepada Allah. Itu auranya luar biasa. Nanti air mandinya buat mandi, campurinlah ke air ember. Masa saya kasih air zikir seember gimana bawanya? Bener nggak? Kita campurin sama air yang banyak, ya bu ya. Mudah-mudahan menjadikan tambah barokah bagi kita semuanya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada semua jamaah yang sudah ikut menghaulkan ahli kuburnya. Betul nggak? Ditulis, Allah tahu apa tidak? Ditulis. Kalau saya bacakan semua kan nggak mungkin. Ibu betul apa enggak? Nanti biar saya khususkan ahli kuburnya. Karena memang kita peringatan Isra Miraj ini saya nggak minta-mintain kemana-mana, nggak minta-mintain. Betul-betul donasinya itu hanya dari orang-orang tertentu dan dari kita kembali kepada kita. Barokahnya pun kan kembali kepada kita. Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan acara ini. Yang kedua saya sekedar informasi. Ini masih sore ya, masih jam 10:30. Mau sukses apa tidak? Saya tanya dulu, mau sukses apa tidak? Mau punya motor listrik harga 35 juta apa tidak? Mau apa tidak nih? Kok maunya geger diam? Ini ada program, boleh saya ceritakan? Nanti kalau kurang begitu paham, tonton aja YouTube saya, Tata Suwanta TV Jaga Suara. Jadi Al-Baghdadi ini bekerja sama dengan sebuah perusahaan besar yang bergerak di pembuatan motor listrik harga 35 jutaan. Sekarang motor listrik itu sedang dibuat di Cina sebanyak 1 juta unit. Udah dipindah ke Karawang, lewat Ciampel itu ya. Oh iya. Udah ada kabar. Alhamdulillah. Jadi 100.000 unit akan dipercayakan ke Ponpes Al-Baghdadi di bulan April setelah Lebaran, Bu. Kenapa setelah Lebaran? Karena proses. Betul enggak? Proses dulu. Kita yang daftar, ini proses dulu. NPWP belum punya, SIM belum punya. Betul enggak? Survei, nggak ada survei. Nah, Al-Baghdadi ini tadinya Abah itu ngobrol dengan saya beberapa bulan yang lalu, dipikir dengan matang ini bermanfaat apa enggak nih sama jemaah. Betul enggak? MOU kesepakatannya ini bermanfaat apa enggak? Akhirnya di malam nisfu Sya'ban, malam Jumat Abah tanda tangani. Karena ini sama sekali enggak ngerepotin kita semua. Tepuk tangan dulu biar semangat saya ngomongnya.
Al-Baghdadi itu dipercayakan se-Indonesia 1 juta unit motor listrik se-Indo. Untuk bulan April ini untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten ini akan lonceng pertama. Sok loncengnya di Ponpes Al-Baghdadi 100.000 unit motor listrik secara serentak. Dari sekarang setiap imam yang mau menjadi koordinator mendata jamaah dengan fotokopi KTP dan KK. Ini informasinya belum sampai mungkin ke jamaah cabang 2 ya. Jamaah cabang 2. Cukup fotokopi KTP dan KK. Ini khusus jamaah manakib ya Bu ya, atau keluarganya jamaah manakib. Kuota motor ini paling banyak satu desa hanya 50 motor bisa diturunkan. Ini sudah paling banyak satu desa. Kita cukup daftar fotokopi KTP, KK, NPWP sama SIM. Kalau nggak punya NPWP sama SIM, itu bisa diurus oleh pihak Al-Baghdadi. Administrasinya itu 125.000 untuk kepengurusan administrasi. Nanti akan dapat dari saya MOU, kesepakatan di atas materai antara nasabah ya, antara apa namanya partner dengan perusahaan Jekoneng dan Ponpes Al-Baghdadi. Baru habis ibu buat kesepakatan dapat surat MOU, tinggal nunggu unit di bulan April. Dapatnya apa saja Bang? Motor listrik 1, handphone 1, helm jaket dan jas hujan. Helm jaket jas hujan ini akan diganti setiap tahun. Dan setiap bulan di majelis kita ini akan ada pembagian sembako per orang satu nama yang mendaftar 480.000. Tepuk tangan dulu jemaah. Tepuk tangan dulu. Terus itu motor setor apa enggak? Betul kan? Nanyanya kan begitu. Ibu tahu nggak Gojek? Ini seperti Gojek tapi bukan Gojek. Kalau Gojek motor sendiri daftar 700.000, setiap mau Gojek harus top up isi pulsa baru motor bisa dibawa. Aplikasi Gojek baru bisa kebuka di handphone. Handphone nggak dikasih. Setiap hari itu ojek dipotong 30%. Kalau penghasilan 100.000 berarti 30.000 dipotong perusahaan Gojek. Paham Bu ya? Kalau ini nggak ada potongan. Gimana cara kita kerja? Urusan JPS dan perusahaan yang akan memberikan pekerjaan setiap hari, bisa 10 list pekerjaan, bisa 20 list, bisa berapapun pekerjaan, itu urusan perusahaan akan diberitahukan di handphone motor kita. Paham apa enggak Bu? Paham apa enggak? Nah, seumpama ibu nandur kayak RT, umpama saya mau nandur Bah, betul enggak? Nggak bisa ngojek, cari RT yang nganggur, nih pegang motornya, nih pegang handphonenya. Kalau ada tarikan supaya mengantarin karyawan dari Pilar Cikarang ke Jababeka 3, ke Jababeka 2, atau kerja di kantor mana, lu anterin dah. Bayarannya masuk ke rekening RT, RT bayar bagi hasil sama yang bawa motor kita. Paham apa enggak Bu? RT jangan takut itu motor dicuri, dijual, itu bisa dimatikan dari jarak jauh kalau orang yang bawanya nggak benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu satu. Setoran itu 125.000 per hari, tetapi tidak harus 125.000. Kalau pekerjaan itu yang disediakan cuma menghasilkan 20.000, ya 20.000. Setiap hari Minggu penghasilan untuk kantong kita sendiri, berarti 4 hari dalam 1 bulan itu masuk kantong kita hasil motor. Paham Bu ya? Kalau nggak ada kerjaan, nggak ada tanggung jawab, kita setor. 5 tahun ibu bapak dapat umroh gratis sama motor. Umroh gratis ini kalau mau berangkat umroh, kalau nggak mau berangkat umroh bisa ditukar dengan uang. Paham nggak Bu? Kalau ibu dapat sembako 500.000 per bulan, dalam 10 bulan berarti 5 juta. Betul nggak? Kalau 5 tahun 25 juta dikasih uang umroh 32 juta atau 30 juta berarti 55 juta. Terus kita beli motor pakai duit apa kagak? Kagak. Betul banget. Itu mah dikasih motor, dikasih pekerja. Enak apa tidak? Enak.
hanya dengan 125.000. Makanya di minggu yang lalu saya sempat rapat dengan wali murid, pokok semua harus ngambil. Kalau nggak mau ngeluarin 125.000, saya yang nalangin. Tapi kalau unitnya motornya turun, tinggal saya tanya, lu mau bawa nggak motornya? Betul nggak? Kalau mau bawa motornya, ya kurangin duit gua teh. Betul apa enggak? Ya kali ini mah, bener nggak? Takutnya kan bukan ujung-ujungnya 125.000. Lah emang bolak-balik emang kagak. Betul enggak? Saya sendiri, ya ibu daftar di Al-Baghdadi 125.000, daftar di sini 125.000. Bedanya kalau di sini ada koordinator yang mengurus. Paham apa tidak, Bu? Motor itu sekali ngecas cuman bayar 5.000 perak. Baterainya itu ada 2. Kekuatannya satu baterai 30 kilo. Jaraknya kurang lebih dari sini ke Karawang Kota bolak-balik. Satu baterai. Sehari ngisi 10.000 untuk 60 kilo. Itu jaraknya bisa kurang lebih sampai ke Bandung. Jauh itu, Bu. Betul enggak? Nanti ngecasnya di mana? Di sini akan disubsidi alat untuk pengecasan. Seumpama Fatahillah Al-Baghdadi membawa 100 motor, ya ibu ngecasnya bawa ke sini. Paham apa enggak, Bu? Paham apa enggak? Jadi jangan mikir seorang. Ada yang nanya kepada saya nggak bisa ngojek kayak polis, saya emak-emak. Bener enggak? Lah polis ada saudara yang masih muda, betul enggak? Ada anak yang masih muda nyari kerjaan susah. Anak sekarang mah Bu, suruh kulinan orang mau handphone. Lah ini mah handphone dikasih, motor dikasih. Betul enggak? Ketiganya, Bu, di belakang motor itu ada seperti layar komputer, namanya layar LED. Di situ akan terpasang iklan. Setiap 1 menit kita dibayar 1.000 oleh iklan. Syaratnya apa? Nanti ada perintah di HP, bawalah motor ini berputar-putar di depan SGC 30 menit saja, maka masuk rekening kita 30.000. Paham? Motor itu ada komputernya. Kalau sudah beres, itu komputernya pun diberikan kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau orang awam kan komputer, padahal layar LED, ada iklan. Iklan bisa hidup sendiri. Paham apa enggak, Bu? Terus saya makan orang Pakis, bingung mau ngojekin siapa. Jangan bingung. GPS mah nggak bingung. Coba ibu nih ya, saya dari sini Kali Asin bisa menghitung jarak tempuh ke Serang Banten, tepat di depan rumah Umi, Kecamatan Tunjung Teja Petir, Serang Banten, tepat di depan rumah Umi. Lamanya 3 jam 20 menit tepat. Itulah kekuatan teknologi sekarang. Betul kan? Mang Subur ada di tapak Serang, GPS nggak bingung nyari kerjaan buat Mang Subur. Kalau kita kadang nyari duit bingung. Betul kan? Kalau GPS, lah motor kan perlu di storein. Kalau dia nggak nyuruh kerjaan, nggak ngasih kerjaan itu di motor, lah nggak bakal ke storein motor dia. Bukan tanggung jawab kita. Paham apa enggak, Bu? Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya nanti saya mau ngambil 10 motor, saya jejer di depan Fatahillah. Yang nganggur-nganggur udah ngojek aja nih di majlis. Betul enggak? Abang mengajar, MOU aja sama abang, udah bagi hasil aja. Betul enggak? Ayo siapa yang punya anak nganggur datang ke Fatahillah, nih motornya, nih handphonenya. Lu bawa kabur nih motor, atau lu jual nih baterai 1 7,5 juta, 2 14 juta lu jual, borgol. Betul enggak? Ketahuan itu motor kagak bisa dicuri. Beda dengan motor kita orang kampung, apa STNK-nya kagak ada sebelah. Ayo begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, ibu beli motor pakai DP aja berani. Mana niatnya di dalam hati? Besok ya 3 bulan gua gade. Bener nggak? Nah, makin jadi jelek. Kalau ini nggak ada yang namanya OJK, cek backing, nggak ada. Sudah diberi perlindungan oleh Ponpes Al-Baghdadi, guru dan orang tua Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika nama RT Caca masuk terdaftar, OJK berjalan. Wah, RT ini pernah gagal nih, nunggak motor 5 bulan. Bebas, alhamdulillah, tetap dapat mod. Yakin apa tidak? Makanya jamaah saya berharap keluarganya terutama yang masih muda-muda ikut sertakan. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Kenapa harus dari sekarang? Karena kuota Kerawang hanya 1.000. Betul enggak, Baik kok?
hanya 1.000 Bu, kuotanya ini nggak banyak, kuotanya dibatas, jumlahnya dibatas, per desa, per kecamatan, per kabupaten dibatas. Khawatirnya apa? Ketika launching bulan April, kita kebagiannya karena telat termen 2, kapan tahu. Setuju apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Paham sampai situ jamaah? Nah, kalau sudah paham tinggal niatnya. Betul enggak? Kalau nggak punya duit, saya abang nggak punya duit, data aja dulu di sini. Betul enggak? Nanti saya carikan pemodalnya. Tapi kalau nanti unit sudah turun, mau diambil apa kagak teh? Gitu kan? Coba saya mah nganggur. Ya udah, kita cari dah yang mau ngojek. Betul enggak? Kan lumayan gaya, motornya motor NMAX Bu, bukan kayak sepeda listrik yang buat bocah itu, bukan. Sekelas NMAX itu namanya Jekoneng, harganya 35 jutaan kalau kita beli. Nah, jamaah cabang 2 paham apa tidak ya? Nah, kemarin dari Gongcai juga banyak juga tuh yang ikut. Ya mudah-mudahan jadi barengin administrasinya gitu biar nggak ngeberatin abah juga, bener nggak? Memang subur kemarin udah masukin tuh 6 MOU-nya sudah ada di saya. Semoga jadi kemaslahatan dan berkeberkahan bagi jamaah manakib semuanya. Amin Allahumma. Nanti Kliwon besok di Al-Baghdadi, oh sudah datang unitnya ya. Nanti sudah di Karawang. Ya. Berarti nanti dipajang di atas panggung ya tipe motornya. Ya nanti jamaah, mudah-mudahan jamaah Fatahillah, saya pengen kan begitu. Abah Junaid itu punya harapan, punya hajat cuma satu, biar pengajian tuh rame. Betul enggak? Lah ibu-ibu kalau dapat sembako di Fatahillah setiap bulan 500.000, 480.000, kira-kira ngaji Kliwonan semangat apa kagak? Lah kalau kagak semangat ngaji sembakonya lah masukin ke dapur saya. Betul apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Tujuan Abah Junaidi begitu, mending jamaah motornya kuning semua, tapi bukan kuning Golkar Bu, kuningnya kuning semu putih bagus, kuning metalik namanya. Nanti motornya NMAX semua, tiap bulan Kliwonan di Fatahillah sambil ngambil sembako, luar biasa. Cuma itu saja harapan Abah. Makanya lonceng nanti akan diresmikan langsung oleh Presiden Bapak Haji Prabowo Subianto, dan ini hanya ada di Al-Baghdadi. Tepuk tangannya mana? Nggak ada, belum ada di Google. Ibu buka Google, produk Jekoneng belum ada. Ini nggak dibuka untuk umum misalnya. Mudah-mudahan kita kebagian dan ditakdirkan oleh Allah. Paham jamaah ya? Nah itu informasi untuk jamaah semuanya. Semoga mendatangkan tambah barokah, kemaslahatan bagi kita semuanya. Amin Allahumma. Nah saya mau santunan yatim, tapi saya minta waktu sebentar sebelum zikir. Saya mau nyanyi satu lagu sambil santunan. Setuju apa enggak? Siap nggak itu RTK? Lagu apa kira-kira? Nah, lagu yatim piatu lah. Cari lagu karaoke yatim piatu. Anak-anak santri muter ya. Jamaah biar pada nyawer juga ya. Saya minta Ayu sama Bima. Mana tidur nggak si Bima itu? Ke depan ya. Karena kalau musiknya sudah jalan, lagu yatim piatu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan itu jadi kemaslahatan buat kita semua. Saya harap jamaah besok bisa pada mendaftar. Jangan mikir duit ya. Saya belum ada bah yang 125.000-nya, bawa aja dulu fotokopi KTP kakaknya biar bisa saya data dulu. Betul apa enggak? Kalau motor unit itu sudah turunkan insya Allah. Kalau yang kerja mah banyak yang nganggur. Betul apa enggak? Banyak yang nganggur di kita. Kasihan yang nganggur-nganggur, yang susah nyari pekerjaan, kita sediakan sarana untuk bisa beraktivitas pekerjaan. Udah. Apanya? Itu ke Umi itu. Mana itu yang ada paketan itu? Cari lagu itu. Yatim piatu itu. Hidup jamaah manakib.